Waduh. Karyawan berapa, Bang? Sekitar 40-an ya, 40 karyawan ya. Sekarang statusnya? Semua dirumahkan. Oh, nggak jalan kok. Ya, Makanya nama-namain angka PHK nih. iya. Kita cuma tahu lu masak harganya 15.000 per porsi, gue minta jatah 2.500. Gua minta jatah 2.500. Itu yang kita tahu awalnya. BGN yang untuk makan bergizi gratis ya ompreng utang yang lain karena memang perjanjiannya pun beda. Bahkan yang ompreng ini nggak ada perjanjian di atas putih. Hitam di atas putih nggak ada. Ompreng ini diadakannya sama siapa? Sama yayasan. Jadi kita diminta beli ompreng yayasan. Hai teman-teman, gue sekarang lagi di dapurnya Bu Ira. Ya. Dapur Bu Ira itu adalah salah satu dapur MBG yang baru-baru ini ramai diperbincangkan karena melaporkan sebuah yayasan yang ditunjuk oleh BGN untuk mengelola program makan bergizi gratis dengan laporan penipuan. Dan tadi kalau teman-teman dengar ada suara kereta, ini memang lokasinya persis di samping stasiun Duren Kalibata, memang di daerah Kalibata di Jakarta Selatan, dan seperti yang kita lihat bersama, semuanya sudah tidak ada operasi di sini ya, udah nggak ada aktivitas, pagarnya juga ada tertutup. Coba kita cek ke dalam, gue juga ada janjian sama lawyernya Bu Ira, ntar kita ngobrol-ngobrol. Halo Bang. Halo. Dana. Salam kenal, gue Riko dari Volix. Dana, kuasa hukumnya Bu Ira. Oh, oke. Ini kita lagi di dapurnya ya? Iya betul, dapur MBG Kalibata. Tapi kok nggak ada yang masak, Bang? Ini kita udah seminggu udah berhenti kita. Seminggu? Seminggu udah berhenti kita. Oke. Karena kontrak dengan yayasan kan putus. Oke. Nah sekarang kita lagi ngurus kontrak ke BGN, cuman progresnya masih perlahan lah. Belum ada progres yang berarti. Jadi kita seminggu ini kosong dapur, udah nggak ada yang masak. Boleh kita lihat-lihat nih, Bang? Boleh, silakan. Yuk, kita lihat ke dalam. Ini dulu tempat packing dan siapin makanan di sini. Packing, siapin makanan di sini? Sini, jadi berjejer semua makanannya di sini disiapin, quality control di sini dia semua. Oke. Kalau dilihat dari jumlah meja gini-gini, gue nggak kebayang berapa packs nih Bang dalam sehari. Kalau kita awalnya itu sekitar 3.400 packs. 3.500 packs? Ya, makanan kita siapkan. Cuman itu sebelum sengketa. Setelah sengketa, kita diminta masak itu cuma sekitar 400 porsi. Kok jauh gitu turunnya? Nah, itu dia jauh mungkin karena waktu itu kita belum ada uang masuk, tapi kita masih disuruh masak. Oke. Jadi mungkin cuma dikasih satu sekolah yang 400 porsi. Oke, 3.500 itu Bu Ira sebagai yang masak, tahu nggak Bang didistribusikannya ke sekolah mana gitu? Nah, kita itu distribusi ke 19 sekolah. 19 sekolah. 19 sekolah. Tingkat pendidikannya? Tingkatnya itu dari TK sampai ada yang kelas 6 SD. Oke, Jakarta semua? Jakarta semua, daerah sini kok. Oke. Daerah sini itu. Dapurnya semua. Cuman masalahnya pendistribusiannya itu, jadi kan waktu hari pertama kita itu kan menyiapkan, kita ikut tuh, nganter tuh. Nah, cuman di hari kedua... Oh, nganter juga tanggung jawab dapur? Iya, kita ada supirnya. Ada supir yang kita siapkan mobil. Oke, itu tanggung jawab dapur? Tanggung jawab dapur. Itu hari pertama kita yang nganter. Cuma hari kedua waktu itu, pada saat kita mau nyiapin, mau packing, kita diminta sama kepala SPPG waktu itu, dibilang, udah ya kalian urusin dulu packing masak di sini. Jadi yang packing di depan itu dan mengirim si kepala SPPG, tapi masih dengan mobil dan driver kita. Oh, itu begitu. Awalnya begitu. Baik. Ini apa nih Bang? Nah, ini dapurnya nih, dapur tempat kita masak di sini. Ini karena udah seminggu kosong nih, jadi agak berantakan soalnya.
Waduh. Karyawan berapa bang? Sekitar 40-an ya, 40 karyawan ya. Sekarang statusnya? Semua dirumahkan. Oh nggak jalan kok. Ya, makanya nama-namain angka PHK nih. iya, makanya karyawan itu udah komplain ke Bu Ira. Bu ini gimana nih? Kita seminggu kita nggak ngapa-ngapain kan? Iya. Itu ini awal di dapurnya nih. Ini dari restoran diubah menjadi dapur yang sesuai standar dari BGN. Ini kepemilikan punya sendiri atau sewa? Ini sewa kerjasama dengan KAI. Masih jalan nih sewanya? Masih berarti? jalan, pusing gak itu? Bu Ira? Pusing. Gue bayanginnya pusing sih. Iya, makanya masih jalan nih. Ini gudangnya di sini. Oke. Gelap lah, ini tempat ompreng-ompreng kita di sini masih ada. Oh ini masih, ini omprengnya Ini nih. ompreng-omprengnya nih. Cuman lampunya rusak nih karena udah seminggu kan bocor ya. Oke, jadi teman-teman nanti- bisa lihat yang sering kita lihat di TV. Nah, tuh. Ada di sini. Ini ompreng-omprengnya teman-teman ini ompreng. Oke. Ini kompor-kompornya. Ya ini kompor semua. Ada beberapa aset yang udah kita bawa pulang karena itu cukup mahal. Contoh kayak rice cooker kita waktu itu beli langsung Bu Ira tuh sekitar 40 juta atau berapa gitu. Rice steamer ya. Beli Rice steamer berarti yang rak, yang lemari rak, ya, ya, bisa. yang rak. Oke. Jadi memang komitmen banget untuk ikut program Iya. MBG ini. Nah, tapi ya sekarang beginilah hasilnya ini juga nih udah mulai bocor nih. Iya. Nah, udah Ya karena nggak dipakai ya. Karena nggak Jadi dipakai. nggak tahu. Ini juga sama nih. Wah ini Ah, kelihatan. Ini steamernya. Ini steamernya ya. Untuk masak nasi. Saking komitnya dia, Betul. beliau beli ini. Ini airflow semua dipikirin ya. Iya, dibikinin Ini semua. stainless semua. CCTV ada, ini ada. Nah, makanya dapur kita ini sebenarnya Gila, emang ini udah proper sih. siap banget. Ini office ya? Bang? Ya ini office. Kunci. Waduh, nah ini juga Masih tempat kita banyak nyimpan. alat-alatnya. Ditinggalin gitu aja ya. Statusnya lah mangkrak kondisinya. udah seminggu. Udah seminggu. Jadi kan kita kan peralihan yayasan. Kita ini sekarang lagi mengupayakan Yayasan Ibu Ira langsung direct dengan BGN. Gitu. Cuman ya prosesnya itulah masih menunggu. Kita juga masih mencoba untuk sabar. Tapi kan kita pengennya ini dapur udah ada, kita udah siap, kita juga udah siap running langsung. Tapi kok apa sih administrasinya yang sulit di situ? Sebagai bayangan 3.500 porsi bang ya dalam sehari. Itu berarti sehari nilai invoicingnya berapa tuh bang? Nilai tagihannya? Nah, kalau kita waktu itu kontrak dengan pihak yayasan ya, kita itu kan 15.000 per porsi. 15.000 per porsi. 15.000 per Baik. porsi. Gitu. Inilah dapurnya dulu nih. Berarti tinggal dikali aja ya 15.000 Dikali berapa ribu Oke. porsi sehari. Oke. Mungkin gue butuh timeline-nya dulu bang. Pertama kali project ini jalan nih kapan sih? Itu Februari. Dia itu pertama kali masak tanggal 17. Pertama kali masak 17. 17 Februari. Baik. Itu Oke. 3.000 sekian porsi lah di situ. Oke. Gitu. Setelah itu berjalan-jalan, bulan Maret udah 2 tahap, ada masalah. 2 tahap nih, 2 tahap. 2 tahap itu, jadi kan kita ini per tahap. Tahap pertama itu 11 hari, tahap kedua itu 8 hari. Berjalan tuh 19 hari. Term of payment-nya? Masaknya. Tapi Oh, masaknya. Kalau term of payment itu, kalau di perjanjian ya, jadi ketika kita sudah beres tahap pertama, kita tunggu 10 hari, dari BGN akan cairkan Oke. ke yayasan. Oke. Nah, yayasan akan bayar ke kita. Oke. Setelah dibayar, kita akan berikan fee yayasan 2.500 per porsi. Fee yayasan? Fee yayasan. Gitu. Berarti harga per pax-nya bukan 15.000? Nah, harga per pax-nya itu, inilah, kalau dulu itu kan kita berpikir modelannya itu, waktu sebelum diganti ya, Ya. jadi itu kan posisinya adalah 10.000 untuk bahan makanan, 3.000 untuk operasional, 2.000 untuk sewa tempat. Nah, itu kan yang kita baru tahu. Karena pada saat kita kontrak dengan yayasan, kita tuh nggak tahu masalah itu. Kita cuma tahu, lu masak, harganya 15.000 per porsi, gue minta jatah 2.500. Gua minta jatah. 2.500. Itu yang kita tahu awalnya.
Tapi setelah ini bergulir barulah dikasih tahu sama bagian ini tuh ada bagian-bagiannya loh. Ini tuh begini loh. Udah ada komponen, cost structure-nya tuh ada. Udah tuh ada komponennya. Komponen biaya udah Iya, ada. dan bahkan ini yang lucunya Dengan kata lain 15.000 tuh udah nggak ada komisi segala macam kan Bang? Nah. Kalau kemudian disebut bahwa 2.500 itu adalah ini bagian gue gitu. Nah, itulah yang salah. Karena kepala BGN, gue bilang, ini ada 2.500 potongan. Ini salah. Maksimal tuh 2.000. 2.000 tuh dari mana? Dari komponen sewa tempat. 2.000 itulah yang menjadi hak kita dapur seharusnya. Gitu. Sedangkan ini dapur bukan punya yayasan. Apa bukan punya yayasan, punya Bu Ira. Yayasan berarti cuman ngesap aja. Iya, jadi yayasan tuh simpelnya gini ya. Dapat kontrak, 7 orang, Oke. duduk diam, dapat 2,5 per porsi. Simpelnya, kasarnya begitu dia. Yang kerja semua dapur. Makanya lah setelah ini viral, diubahlah konsepnya. Sekarang kan infonya ya, yayasan yang ditunjuk harus punya dapur sekarang informasinya. Gitu. Ya. Dengan kata lain nggak bisa dipungkiri kalau ketika 15.000 terus dipotong komisi 2.500 ya ke yayasan gitu Bang. Pilihannya kan cuma dua Bang berarti. Antara nurunin kualitas atau gramasi atau nurunin profitnya dapur, bener nggak? Iya, profit dapur. Jadi memang marginnya Bu Ira ini bisa dikatakan tipis banget. Tapi beliau, kenapa sih beliau mau ngambil ini? Satu, dedikasi beliau untuk bantu program Pak Prabowo. Oke. Nah, yang kedua, dia berpikiran, oke lah margin tipis tapi tiap hari ini masak nih. Betul. Selalu ada kan? Betul. Nah, jadi dia mikir, oke lah gue bantu. Oke. Gitu. Cuman nyatanya udah ngikutin, gak dibayar waktu itu kan? Oke. Itu permasalahannya. Oke, masak pertama tanggal 17. 17. Apakah langsung 3.500 packs waktu itu Bang? Itu kalau nggak salah bertahap ya dia. Bertahap karena uji coba dulu, tapi setelah itu langsung 3.400, 3.300, sekitar segitu, di atas 3.000. Itu konsisten sampai berapa lama? 3.000-an porsi itu? 19 hari. 19 hari? 19 hari. Nah setelah 19 hari, kita tagih, kita nggak dibayar, disuruh masalah kita nggak mampu. Karena outstanding kita udah hampir 1 miliar waktu itu kan. Hampir 1 miliar? 975.375 juta. Nah, jadi kita udah punya outstanding itu, kita tagih nggak dikasih uangnya, ya kita bingung dong, kita mau beli bahannya pakai duit apa nih? Makanya waktu itu vakum lah 3 hari. Oke. 3 hari, ngadu ke BGN, kita koordinasi ke yayasan, nggak ada tanggapan, akhirnya gua blow up di media. Waktu itu. Oke. Setelah di blow up di media, di Kapan tuh mediasi. Bang? Pertama kali untuk nge-blow up ke media? Ini sebelum LP berarti ya? Sebelum LP, Oke. udah lama ya, bulan So masih dulu apa blow up dulu? Jadi gini, posisinya ya, gua tanggalnya agak lupa. Nah, pertama kali ada masalah ini, itu gua tahu dari Bu Ira, waktu bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret itu ada selisih dulu. Perselisihan antara di kontrak. Jadi kan di kontrak itu disepakati 15.000, pukul rata semua, Yes. kita bayar 2,5. Iya. Di kontrak clear itu. Iya. Di lapangan adalah perbedaan harga waktu itu. Jadi TK sampai SD kelas 3, 13.000 budgetnya. SD kelas 3 sampai SMA, 15.000. Nah, kita kan baru tahu itu dong. Oke. Setelah kita tahu, kita konfirmasi dan kita mohon dinego. Negonya apa? Kita nggak nego ini, kita cuma nego, ini kan 13.000. Oke. Lu jangan potong 2,5 dong. 1.000 kek, 500 kek. Kita nego itu waktu itu. Dengan kata lain 13.000 itu adalah harga yang belum dipotong 2,5. Belum potong 2,5. Nah, kita nego untuk turunin. Itu taunya di tengah jalan. Tengah jalan kita tahu. Bahwa ada paket yang harganya 13.000. Itu gramasinya katanya berbeda. Tapi praktek di lapangan nggak ada bedanya, semua sama. Ini maksudnya untuk menyesuaikan target dari anak-anak yang makannya Bang, sesuai usianya atau gitu ya? Sesuai usia. Oke. Jadi informasinya waktu itu, kenapa bisa 13.000? Karena gramasinya berbeda. Porsinya lebih sedikit informasinya. Oke. Tapi di lapangan sama aja, nggak ada bedanya. Sama aja dalam artian Kita porsi 15.000 semua. Itu. karena memang nggak ada yang QC. Nggak ada. Yang QC cuma lihat, oh iya. Tapi mereka nggak pernah masain, oh ini gramasinya nih untuk TK nih. Ini gramasi untuk kelas SD kelas 3 ke atas nih, nggak ada. Cuma lihat, oh makanannya udah bener, Ini ada yang kurang bagus gak nih, jeruknya kurang bagus nih, diganti cuma gitu doang. Tapi masalah gramasi nggak ada cocok. Nah, mulainya dari situ. Kita tahu ada 13.000, ada perbedaan harga, kita minta
tolong potong untuk yayasannya kita potong. Biar kualitasnya nggak hancur dong untuk makanan kan. Iya. Nggak mau mereka. Mereka maunya tetap 13.000 ya itu dipotong 2,5. Kalau gue sih 13.000 udah nggak mau gue potong bang. Ini masih mau ya? Masih mau. Masih willing untuk dipotong, tapi ya jangan 2.500. Iya, kita nego dulu itu. Bu Ir sampai nego dulu. Gila. Nego minta tolong, ditolak. Oke lah ditolak. Nah, udah ditolak, nggak dibayar-bayar. Makanya Bu Ira carilah pengacara. Nah, gue baca case-nya nih, gue bilang ada yang aneh nih. Satu, kok bisa berbeda? Yang kedua, ini kan dia bilang reimburse. Kita posisi udah serahkan bon. Dan BGN udah bayar ke yayasan loh waktu itu. BGN udah bayar ke yayasan Udah bayar ke terlebih yayasan. dahulu sebelum bon itu masuk maksudnya? Setelah kita kasih bon, Ah, jadi itu kan dibayarnya itu kita masak Februari. iya. BGN tuh Maret udah bayar ke yayasan. Oke. 300 juta sekian. Dan Maret memang sudah ada invoicing dari Bu Ira. Udah masuk. Oke. Jadi itu kita setiap kita dapat, misalnya hari ini kita masak apa aja. Kita kan ada modal belanja dong, kita kirim. Oke. Udah kita kirim seperti itu. Oke. Nah, yang buat Bu Ira kesel itu, awalnya kan mereka bilang, BGN belum cairin nih Bu. Jadi kita nggak bisa ngasih ke Bu Ira. Udah. Tiba-tiba ada satu hari, Bu Ira tahu lah si orang yayasan ini keceplosan ngomong, BGN udah bayar nih. Bu Ira tagih dong. Tagih, nggak dibayar juga. Oke. Itulah kenapa akhirnya dia cari kuasa hukum, diminta tolong. Nah, setelah gue pelajari, ya gue ambil langkah biasa dulu, gue minta ketemu dulu deh. Oke. Gue nggak somasi, gue omongin baik-baik lah. Iya. Gue datang. Udah ketemu? Di sini gue ketemu. Oke. Jadi waktu itu gue ketemu sama pihak yayasan, pihak SPPG, sama ada dari TNI juga datang. Oke. Ngobrol lah, gue tanya, ini masalahnya apa? Kok nggak dibayar? Bilang. Dia bilang awalnya itu karena Bu Ira nih punya utang nih ompreng sama kita, makanya kita nggak bayar. Ditahan sama dia. Ditahan uangnya. Lalu gue bilang, Kenapa nggak langsung dikurangin aja? nggak, itu karena masih 370 dibayar sama BGN. Oke. Utang ompreng 420. Oke. Nah, gue bilang, ini kan dua hal yang berbeda nih. Betul. BGN yang untuk makan bergizi gratis, ya ompreng utang yang lain. Karena memang perjanjiannya pun beda. Bahkan yang ompreng ini nggak ada perjanjian di atas putih. Hitam di atas putih nggak ada. Ompreng ini diadakannya sama siapa? Sama yayasan. Jadi kita diminta beli ompreng yayasan. Kita belilah. Di depan tuh udah dibayar 200 juta loh. Berarti yayasan jualan ompreng? Bisa dibilang begitu. Oke. 200 juta di depan kita udah bayar. Kita bilang gini komitmennya. 200 juta? 200 juta kita Untuk bayar. berapa? Ompreng itu waktu itu kita itu pesen total semua itu 12.000 ompreng. Oke. Nah, kita bayar 200 juta dulu di depan. Kita bilang ini kita pasti bayar. Setelah ada pembayaran dari BGN, kan ada uang masuk, kita ada Betul. sisi kita bayar, ada Betul. uang masuk kita sih ada bayar. Paling itu kalau misalnya dihitung mungkin 2 bulan 3 bulan beres itu. Cuman yayasannya nggak mau, dia ada uang masuk langsung dipotong lah di situ, Oke. nggak dibayar lah uangnya. Itu alasan pertama waktu itu. Nah, makin kesini berjalan bilangnya Bu Ira belum store invoice. Nggak, gue bingung bang, kenapa ompreng itu kemudian nggak masuk ke dalam komponen struktur harga pas waktu dealing sih 15.000 itu ditambah ompreng juga. Nah itu Dalam artian kan berarti kita kayak beli kucing dalam karung nggak sih? Nerima proyek 15.000 per pax. Tapi kita harus modalin ompreng lagi gitu. Oh, jangan salah bang, kita bukan hanya model ompreng loh. Ini semua, ini bangun pakai duit sendiri. 2 miliar ini habis dari restoran diubah disulap ini 2 miliar ini habis. Termasuk kitchen segala macam. Kitchen segala macam kita beli tadi rice steamer, kita sewa mobil itu kita biaya sendiri. Biaya sendiri itu nggak ada yayasan bantu, nggak ada. Sewa tanah pun ini dari kita, yayasan nggak ada bantu. Padahal apa yang diproduksi di sini mewakili yayasan ya. Yang dianggap bahwa ini adalah produknya yayasan. Oh iya. Oke, itulah makanya jadi waktu itu tuh sempat ada datang dari wali kota dan dari Pemkot lah. Dia ngeliat dapur ini. Bagus sih dapurnya jadi percontohan. Ini jadi percontohan. Percontohan. Orang memang benar-benar udah siap. Benar. Kalau misalnya abang boleh cek lah di dapur-dapur lain tuh Iya. nggak sebagus ini. Masih rumahan lah ya. Masih pendekatan. Oke, mungkin kita sambil jalan bang. Mungkin yang banyak teman-teman bingung gitu bang ya. Kenapa kemudian kasus ini ketika ada hutang, ada outstanding gitu ya, justru masuknya ke pidana terkhususnya itu penipuan bang, bukan masuk ke perdata. Nah, jadi begini. Kenapa sih gue masukin ke penipuan? Pertama kali banget
Waktu pertama kali banget, Bu Ira ini diajak sama ada namanya IM. IM itu pertama kali mengaku orang BGN. Yang mengaku dari BGN, yang ngajak Bu Ira kerjasama untuk program MBG. Maulah. Kontrak 15.000 per porsi. Potong 2,5. Mau kita tuh. Tiba-tiba tadi gue bilang, tengah jalan berubah jadi 13.000. Betul. Disitulah penipuannya. Kalau Bu Ira tahu, itu 13.000 dipotong 2,5, gak bakal mau dia dari awal ikut program ini. Ikut perjanjian sama yayasannya, gak bakal mau. Tapi karena diiming-imingi, lo dibayar 15.000 potong 2,5 nih. Lo masih ada untung lo segini per hari, makanya Ibu Ira ikut. Disitulah masuk penipuannya. Yang kita kurang sukanya juga, dari Desember nih orang udah tahu. Dia udah tahu nih ada perbedaan harga, tapi dia nggak ngomong Nggak jujur. dirilis dari awal. Iya. Nggak dimasukin ke dalam kontrak. Nggak dimasukin dalam kontrak. Kalau misalnya lu mau jujur, mau fair, dalam kontrak lu masukin dong. Oke. Ada beda nih, 13.000, 15.000. Betul. Yang dipotong segini, yang potong segini. Betul. Kalau mereka tadi gue bilang, kalau tahu dipotong 2,5, 13.000, nggak bakal mau dia ikut. Itulah tipu dayanya penipuan. Kalau gue sih bahkan udah 15.000 dipotong 2,5 disuruh beli ompreng, gue udah nganggapnya itu penipuan sih bang. Maksudnya gue pikir kan 2.500 sih jangan-jangan untuk pengadaan ompreng gitu ya, buat support kita gitu kan. Itu gue pikirnya juga gitu. Gue pikirannya kan, gue baca kontraknya 2.500 operasional yayasan. Yes. Bahasanya begitu. Komponennya apa operasional yayasan? Nggak disebutin. Nah, Nggak ada di kontrak? nggak ada di kontrak. Gue kira kan operasional yayasan ini kan berarti lingkupnya luas nih. Betul. Gue kira Tidak terbatas tuh. mungkin kalau misalnya kita kekurangan untuk mengantar, SDM, untuk bensin, SDM. untuk Iya. SDM, untuk listrik, mungkin ditutup dari situ. Iya. Nah kagak. Jadi mereka yayasan itu bantu bener. Dia kirim APD, dia kadang beli listrik, kadang beli bensin, tapi ditagih ke dapur. Jadi bener-bener 2.500 ini bersih untuk mereka. Berapa bang Oke. tagihannya listrik dan segala macam Nah, APD? mereka ini ada kirim invoice ke gua, total semua operasionalnya sekitar 90 juta. Ini lucu ya, maksudnya si pemberi proyek, pemberi kontrak, nge-invoice lagi ke bawahnya. Ini itu dia. 90 juta. Kita juga bingung dong nih. Ini kan gue yang masak segala macam nih. Tiba-tiba lu klaim invoice, lu gak ngomong ke gua. Langsung lu potong. Ini gimana nih? Gue juga sempat ngomong kayak gitu. Maksudnya, kok gak duduk bareng sih? Kok pas mau beli ini gak bilang dulu sih? Kenapa nggak lu kasih tau gue beresin, bilang dia invoice 1 tagihannya, gue kasih ke yayasan atau ke BGN. Tadi gue sempat ngeliat teman-teman kalau di dalam tagihannya itu ada salah satunya komponen listrik lah ya, listrik yang dipakai gitu ya. Cuma gue nggak menemukan adanya berapa KWH-nya gitu-gitu bang ya. Jadi cuman table invoice disebutin beli ini sekian total sekian, beli ini sekian total sekian gitu. Diketik sendiri aja pokoknya. Iya, gue juga maksudnya nggak tahu nih kalau misalnya ada operasional bensin itu untuk dari mana ke mana gue juga nggak tahu. Soalnya kan mobil dari kita, supir dari kita. Yang antar dari sini. Yang antar dari yang antar tuh supir dari Bu Ira. Mobil dari Bu Ira. Mobil dari Bu Ira sewa. Mungkin ngisi bensinnya di pom yayasannya kali. Enggak ya? Bisa jadi. Begitu lah. Posisinya begitu waktu itu. Di situ kemudian yang menegaskan dan meyakinkan teman-teman bahwa masuknya itu adalah penipuan. Penipuan situ. Oke. Mungkin ini jadi pelajaran yang cukup berharga gitu bang ya, buat teman-teman yang lain yang menyaksikan gitu. Ketika mendengar proyek MBG ini berikut dengan kesemrawutan tata kelolanya, yang jadi pertanyaan gue gini, seberapa besar sih komitmen dari tim gitu ya, begitu juga Bu Ira, untuk LP ini terus ditindaklanjuti dan tidak akan dicabut meskipun sudah dibayar nantinya? Nah, jadi gini, gue udah ngobrol panjang sama Bu Ira. Ini kan posisi kita tuh udah dibayar. Cuma sekarang udah dibayar? Udah dibayar. Dibayarnya itu dari tagihan kita 975, dibayar cuma sekitar 370 juta. Itu mah belum dibayar, itu mah belum lunas ya namanya. Dibayar 370 juta. Oke. Kenapa dibayar 370 juta? Di situ ada komponen-komponen lah. Yang pertama, 2.500 per porsi, dikali 65.000 porsi itu udah dipotong di depan. Oke. Kedua, utang ompreng kita sekitar 400 juta kalau gua nggak salah ya. Itu dipotong juga? Dipotong juga. Gue lupa antara 300 sampai 400 juta itu utang ompreng. Oke. Yang ketiga, operasional yang diklaim ke kita yang 90 juta tadi. Oke.
Nah, keluarlah angka 370 sekian itu dibayar ke kita. Dengan kata lain, mungkin maksudnya dari yayasan itu 300 sekian ini adalah pelunasan udah totalnya segitu. Semua. Tidak akan ada pembayaran lagi ke Itu depannya. untuk tahap 1 dan tahap 2 segitu udah. Gak bakal ada pembayaran lagi. Karena gap antara 900 ke 300 itu dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan sama Bu Ira. Betul. Gimana? Gimana logikanya sih? Betul, itu dia. Gue sampai bingung. Makanya kan itulah mereka itu saat bayar, mereka tuh bayar tahu nggak kapan sih? Setelah kita bikin LP, H-1 dipanggil polisi baru dibayar. H-1 Dipanggil polisi baru dibayar. Oke. Jadi mungkin kalau asumsi gua ya, kalau gua nggak LP nggak bakal dibayar ini. Betul. Orang dibayar H-1 sebelum dipanggil kok. Betul. Dan kalau misalnya masuk perdata, mungkin kalau udah dibayar juga tuntas juga kali ya. Gitu Kalau ya. perdata panjang prosesnya. Betul. Butuh waktu. Kalau LP kan akhirnya dibayar cuma segitu ya udah. Kita lihat gimana ya, kecewa sih kecewa. Nah, Makanya itu sekarang LP ini kita akan lanjut. oke. Apapun whatever it takes lanjut. Iya. Iya. Satu memang yang paling penting adalah Iya. untuk pelajaran. Betul. Lu bayangin kasus kayak gini kalau terjadi lagi di satu Indonesia ini kan banyak lah, udah 1.000 hampir 2.000 SPPG sekarang kan. Kalau kita damai di sini, bayangin semua yayasan ngelihat, wah ini ada kasus di sini nih MBG kayak gini, bisa damai nih. Ya udah gue main aja lah, siapa tahu gue bisa damai juga. Kita nggak mau kayak gitu. Ini harus jadi pelajaran. Harapannya sih begitu. Cuma kan sampai sekarang juga di Polres masih diproses. Sekarang itu masih lidik. Ini masih proses lidik? Masih proses Oke. lidik sekarang. Belum sidik? Belum naik sidik. Oke. Masih ditunggu. Karena kalau kita lihat nih, simpel kasusnya. Oke. Simpel banget. Tapi setelah lu masuk ke dalam, wah ini semerawut banget, ribet. Oke. Ini bukan hanya sekedar lu nggak bayar ke dapur, tapi ini ribetnya itu masalah LPG, masalah lu pas nganter tuh berapa. Karena gini, ada masalah juga nih. Jadi, sebelum kasus ini viral, kan diantar tuh sama SPPG kan ke sekolah-sekolah. Kita tuh nggak boleh dikasih lihat loh, berapa yang diterima sama sekolah. Nggak dikasih unjuk. Nah, setelah ini viral, kita mulai masak, barulah kita dikasih lihat. Nih, gue setiap nganter sekolah dapat form. Kepala sekolah terima sekian, ada tanda tangan ABC. Baru dikasih tahu. Sebelum viral nggak dikasih tahu. Berarti form tanda terima ke anak-anak di sekolah melalui entitas sekolahnya itu yang tanda tangan di yayasannya. SPPG, kepala SPPG. Oh, SPPG. Kepala SPPG sama, ini kalau gua nggak salah ya, kepala SPPG, ahli gizi, sama kepala sekolah. 3 ya tanda tangan itu. Itu kita baru tahu di situ. Dugaannya apa, Bang? Apanya? Kenapa kemudian hal itu sampai ditutupi? Nah, itulah dugaan yang ribetnya di situ. Gua nggak berani ngomong ke publik apa gimana, tapi yang jelas ada mungkin tanda kutip ada suatu hal yang bisa dikatakan diatur sedemikian rupa lah. Karena kan sebenarnya posisinya ini gampang aja, kita udah masak, kita udah bayar, kita udah serahkan bon, dibayar sama BGN, seharusnya kan langsung dibayar ke kita. Mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa yayasan nggak ngebayar. Tapi masalah kemudian diterima berapa sama sekolah dalam format form dan segala macam itu kan jelas di luar daripada konteks permasalahan penipuannya ini kan, Bang? Iya. Oke. Cuma itu jadi pertanyaan aja, karena waktu di BGN itu kan sempat ditanya tuh, udah berapa sih masaknya? Kita tegas dong jawab 65.000 sekian. 65.000 packs. 65.000 packs. Tapi saat diperiksa oleh SPPG, ini gua nggak tahu ya, ini maksudnya apa dia salah sebut, apa memang kita yang nggak paham hitungannya, tapi dia sebut ada 71.000 porsi. Nah itu gua nggak tahu tuh, apakah memang mungkin kita hitung-hitungannya salah, apa dari mereka gimana, tapi yang jelas dari Ibu Ira ya masak 65.000. Itu keluar dari waktu itu kita saat rapat di BGN. Kita nggak tahu itu apa maksudnya, tapi yang jelas itu waktu itu ada gua, ada Bu Ira, ada stafnya Bu Ira, ada yayasan, ada SPPG-nya. Entah itu 71.000 itu klaimnya dari mana, gue nggak paham. Dan gue juga belum tahu tuh maksudnya gimana. Itu sih. Baik. Berarti
dengan adanya kayak gini, kan tadi secara material Bang ya, kalau dikalkulasi dan segala macam terlihat gapnya berapa Bang ya, dari 900 sekian dibayar 300. Tapi sebenarnya dari tim sendiri udah menghitung belum sih kerugian materialnya totalnya berapa? Kalau kerugian material ya, Dari pertama ini berjalan sampai kemudian ini tutup. Dan ini kan kerugian berjalan terus berarti Bang ya? berjalan terus pasti. Jadi kalau misalnya dibilang ya, dari pertama kali ini masih di restoran sampai kita ikut ke MBG udah miliaran. Kerugiannya udah miliar. Kerugian udah miliaran. Karena gini posisinya kan ini tanah sewa kerjasama, nggak ada pemasukan sekarang. Kalau kemarin restoran masih ada pemasukannya, sekarang kosong. Ini semua renov, sekarang nggak bisa kita bikin lagi restoran. Betul. Berjalan juga. Dan sekarang dari BGN pun belum dikasih kita kepastian, belum bisa jalan lagi nih. Kalau ditanya kerugian material bener-benernya, itu miliaran. Miliaran itu. Sekalipun dilunasi juga nggak akan mengembalikan kerugian. Nggak. Kalau misalnya 975 dia bayar tapi ini dapurnya nggak berjalan, nggak bakal nutup. Iya loh, kita sekarang masalah gini, ini kita sewa. Bayarnya gimana kalau misalnya ini tutup? Itu tadi gue bilang. Kalau kemarin kita bisa bayar karena ini awalnya restoran. Betul. Masukan, bisa bayar Betul. sewa. Betul. Sekarang ini dapur. Betul. Bisa dipakai buat apa ini? Iya. Itu kan masalahnya. Dan ini udah ada perubahan bentuk ya Bang ya dari sebelumnya ya. Iya. Ini ditutup kan. Kalau misalnya mau dijadiin restoran lagi ya dibongkar lagi semua. Ada biaya keluar duit konstruksi lagi. Betul. Betul. Itulah posisinya. Nah, yang gua juga bingung gini Bang. Kenapa kemudian yayasan itu menjadi punya kewenangan untuk menunjuk vendor lagi atau ngesubkon proyeknya lagi ke dapur yang bukan miliknya gitu. Sehingga pertanyaan gue merujuknya gini, apakah dari awal memang sudah jelas ada tata kelola yang punya legal standing gitu Bang mengenai pengelolaan MBG ini sendiri? Apakah yayasan itu harus bergeraknya di bidang F&B atau kayak gimana? Jadi gini, ini juga waktu masalah ini mencuat ke publik, kan kita meeting tuh di bagian sama kepala bagian langsung kan. Dia juga kaget, kok ini bisa ada yayasan nggak punya dapur di subkon, baru tahu di situ dia. Makanya setelah dia mengetahui itu, diperketatlah yayasan-yayasan, nggak boleh ada yayasan yang nggak punya dapur gabung. Sekarang nih? Sekarang baru kayak gitu, diperketat sekarang. Jadi makanya ketika sekarang lo mau ikut, lo harus punya yayasan, harus punya dapur. Dengan kata lain kalau Bu Ira ikutan, itu Bu Ira harus yayasan? Harus yayasan. Dan sekarang Bu Ira itu udah punya yayasan. Jadi sebelum dia ikut sama yayasan ini, yayasan dia itu udah didaftarin ke BGN. Cuma belum diterima. Nah ini viral, kita dikasih... Barulah dilirik ya. Barulah dilirik. Tapi sampai sekarang pun ya masih proses sampai sekarang. Masih pitching? Masih pitching, iya. Nah, itulah yang gue juga agak bingung ya. Kalau gue kan yayasan ini nih, di kopnya itu kan dia ada tuh, berdasarkan akta 31 Januari 2025. Dibentuknya? Dibentuk 31 Januari 2025 berdasarkan akta dari notaris bla 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 bla. Masak pertama 17 Februari. Nah ini gue bingung nih. Kilat ya? Ini cepet banget nih orang dapat proyeknya. Sedangkan Bu Ira udah punya yayasan belasan tahun, kalau nggak salah hampir 10 tahun apa 11 tahun gitu. Itu kita prosesnya lama. Itu posisi kita punya dapur loh. Ini yayasan baru dibentuk, nggak punya dapur, subkon ke orang, langsung dapat 17 Februari. Dan sekarang infonya yayasan ini masih jalan sama dapur lain, pindah dapur dia. Sewaktu berjalannya dengan Bu Ira ini, si yayasan itu, Bu Ira menjadi dapur satu-satunya atau ada dapur-dapur lain lagi Bang? Kalau informasi yang gue tahu, dia punya 3 dapur. Nah, satunya ini. Nah, 2 dapur lainnya itu gue nggak tahu di mana dan gue nggak tahu konsepnya seperti apa. Apakah di sub juga atau memang punya yayasan itu gue nggak tahu. Gitu. Kenapa nggak masuk Tipikor Bang? Itu sebenarnya lagi kita proses, kita proses itu. 31 Januari loh Bang ke 17 Februari kan 2 minggu gitu maksudnya. Itu Tipikor kita masih telaah gimana. Apa memang kita mau maju apa gimana. Tapi Bu Ira bilang sekarang dia mau fokus dulu untuk ikut MBG lagi tapi di dapur Jawa Barat. Fokusnya itu dulu. Kan gue bilang, Bu ini kita mau laporinnya ke Tipikor. Bu Ira bilang, nanti dulu Pak Dana, saya mau fokus dulu deh untuk ikut program ini. Karena kan memang itu tadi cita-cita beliau ingin membantu
program Pak Prabowo. Oke. Kalau Tipikor ini gue sebenarnya udah tawarkan dan gue udah siapin berkasnya, tinggal gue maju. Cuman kan tetap gue sebagai kuasa hukum ya gue butuh kuasa dari klien gue, sornonya gitu. Apakah kemudian dari tim kuasa hukum ada harapan gitu Bang mungkin ke kejaksaan gitu Bang yang lagi quote and quote lagi bergerak aktif karena menjadi intensi keras dari Pak Prabowo menghapus korupsi nih Bang? Sebenarnya harapan itu ya sangat besar sekali ya. Oke. Itu gue sangat besar sekali dan bahkan kalau misalnya bisa difasilitasi gue dengan senang hati gue akan bawa barang itu karena gini, ini masalahnya ketahuan di awal. Coba kalau ketahuannya 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, udah berapa? Ya. Makanya kan setelah gue blow up itu, banyaklah beberapa pihak banyak terima kasih dari PCO, terima kasih dari DPR, terima kasih ke gue. Karena program baru berjalan, udah ketahuan nih ada cara mainnya begini. Makanya setelah itu viral kan diubah semua. Udah nggak sesimpel kemarin. Ini jadi pertanyaan ya, lingkaran mana yang kemudian quote and quote bermain jika ada permainan di situ ya Bang? Itu dia. Kita masih belum tahu soalnya kalau kayak gitu. Kalau sebelum kasus ini viral, mungkin banyak. Karena memang ngambilnya itu bisa, kayak tadi contoh 2,5 bisa diambil. Kalau sekarang kan benar-benar dikunci itu. Jadi bahan makanan sekarang itu sifatnya udah at cost, berapa yang dikeluarin itu yang direimburse, itu yang dibayar. Operasional juga sudah at cost, yang tetap itu cuma yang 2.000. Nah, jadi gue juga apresiasi lah dari BGN setelah ada kasus ini Langsung mereka dibuat ubah ininya. konsepnya Oke. yang bener-bener celahnya jadi kecil banget untuk kita korupsi. Kalau kemarin kan loh bebas aja, lu 15.000 lu bisa utak-atik Iya. dapat gitu. Kalau kemarin, kalau sekarang udah bagus lah, udah diubah. Cuman gitu. Cuman harapan gue juga nih yang gue selalu minta ya dalam artian setiap gue diwawancara, setiap gue audiensi, setiap gue lapor, tolonglah. Gue kan kemarin juga ketemu tuh sama Ombudsman RI, si Pak Yeka. Gue bilang, tolonglah ini yayasan yang bermasalah ini, kayak gini, jangan dipakai lagi dong. Udah ganti dong. Tapi nyatanya apa? Nyatanya udah jalan lagi dengan double lain. Iya. Itu kan jadi pertanyaan udah jadinya cepat, 31 Januari dapat proyek cepat, ada masalah seviral ini waktu Iya. itu sempat ditahan dulu uangnya, Iya. H-1 dipanggil polisi baru dibayar, Iya. dan sekarang bisa berjalan lagi, nggak ada masalah. Itu yang harapan gua, nggak ada masalah gini ya, tolonglah, kick out lah, kita tahu, itu sih. Oke. Berarti ini sudah berhenti beroperasi Sudah. sejak Seminggu ya udah, semenjak putus kontrak, jadi kita itu putus kontrak ya, gue lupa tanggalnya, kalau nggak salah udah sekitar seminggu lebih lah. Oke. Udah, kita udah coba urus ke BGN, cuma memang nggak bisa proses diselamatkan ya? administrasinya Oke. masih berjalan ya. Harapannya bisa lah dipercepat. Ini kan, ini posisi udah siap. Oke. Kita karyawan udah ada, Iya. mobil udah ada, tinggal Dilanjutin lagi deh. Dilanjutin gitu. aja, Iya, gitu. benar. itu masalah. Iya. Apa sih susahnya? Iya. Dengan posisi yayasan yang baru jadi aja bisa cepet kok. Betul. Kita yang udah siap kayak gini, kenapa harus di Iya. ini sih? Bisa diaudit bahkan di awal ya. Iya. Iya, benar. Itu aja sebenarnya harapan gua. Ya, semoga sih ya Iya. BGN melihat, BGN ini ya dipercepat lah ini. Itu aja syarat. Iya. Dan semoga tata kelolanya semakin baik Bang ya. Iya, itu sih yang diharapkan. Ini kan program 5 tahun ya. Betul. Ini Dan menyangkut masa depan anak-anak kita juga. betul. Gitu. Kalau kita nggak awasi, nggak terus diperbaiki, ini mungkin bisa jadi korupsi terbesar nanti di Indonesia. Kalau ini nggak diawasi dengan baik. Betul. Beruntung aja pas awal-awal kemarin langsung ketahuan. Itu tuh 19 hari dapat 167 juta loh. 19 hari. Gimana kalau udah 3 tahun berjalan? 19 hari. 19 hari, 167 juta, satu yayasan, satu dapur. Nggak kebayang. Sekarang udah ada hampir 2.000 dapur. Itu. 20 T. Baru belum setahun. Belum setahun. Untungnya ketahuan. Oke, Gitu. makasih banyak Bang waktunya. Thank you ya. Thank you. Semoga cepat menemukan titik terang. Amin lah. Harapannya begitu. Oke. Terima kasih Bang.